Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Sarah di seputar Jogja. Sekarang ini banyak penipuan mengenai pekerjaan yang menjanjikan gaji yang besar, sehingga banyak orang yang tergiur dan tidak pernah memikirkan resikonya. Di sini kita kedatangan seorang tamu yang bernama Mbak Bunga. Dia seorang TKW yang menjadi korban trafficking di Malaysia. Bagaimana kabarnya, Mbak? Tolong Mbak ceritakan mengapa Mbak berkeinginan untuk bekerja di Malaysia. Pertamanya dulu bule saya, tante saya ke rumah saya, Mbak. Terus bule saya bilang saya suruh kerja ke Malaysia, di sana katanya kerja di pabrik gitu. Terus gajinya gede, kan saya lulusan SMP ya Mbak ya, waktu itu baru 18 tahun, 17 ya sekitar itulah. Nah ya saya senang-senang aja Mbak, itu siapa yang nggak pengen gaji gede. Terus perasaan Mbak Bunga setelah nyampe di Malaysia itu, ternyata pekerjaannya itu tidak sesuai yang dijanjikan oleh bulenya. Gimana perasaannya? Jadi sampai sana kan saya malah ditaruh di satu tempat, katanya mau di training dulu gitu Mbak. Terus ya ternyata di sana kayak dikurung gitu. Terus teman-teman yang satu kurungan malah bilangnya kita dibohongin gitu. Jadi sedih lah Mbak. Kalau gitu saya mending di rumah aja sama emak kan ya, bantu-bantu aja lah di rumah mendingan ya. Sedihnya Mbak. Terus apa yang dipikirkan Mbak Bunga selama di Malaysia? Apakah Mbak Bunga tidak mencoba untuk melarikan diri? Pengen sih Mbak, pengen melarikan diri, tapi saya nggak tahu harus kemana. Saya nggak bisa pulang, saya nggak bisa kemana-mana, nggak tahu saya mau kemana. Jadi ya di sana ya pasrah aja. Terus bagaimana cara Mbak menyikapi kejadian itu? Menyikapi apanya ya Mbak? Maksudnya menerima pekerjaan itu atau gimana kayak gitu di sana itu? Jadi di sana saya bekerjanya disuruh itu Mbak, ya itulah Mbak, di tempat-tempat malam gitu. Ya saya mau nolak ya gimana, saya juga takut mati. Jadi ya gitu Mbak. Tapi ya alhamdulillah banget saya sudah bisa pulang ke Indonesia. Terus berapa lama Mbak Bunga di Malaysia itu? Sekitar 6 bulan. 6 bulan di sana. Terus untungnya waktu itu ada teman yang bisa lolos, bisa minta bantuan. Terus akhirnya kita dijemput, ada yang jemput ke tempat itu, terus akhirnya bisa dipulangkan gitu. Terus keluarga Mbak Bunga mengetahui pekerjaan Mbak Bunga di sana? Sekarang ya taunya saya pulang karena pabrik di sana bangkrut. Saya taunya gitu Mbak. Mereka taunya gitu. Saya kasihan aja kalau nggak tahu saya di sana kayak gitu, gimana. Terus pertanyaan yang terakhir ya Mbak, saran apa yang dapat Mbak Bunga berikan untuk para TKW yang lain? Saran saya sih ya kalau bisa udahlah di Indonesia aja, nggak apa-apa. Kerjaannya susah, gajinya dikit, tapi ayam gitulah Mbak, istilahnya anteng, daripada istilahnya serakah-serakahan pengen gaji gede tapi malah jadi keplorot kayak saya kan. Kasihan juga keluarganya kayak gitu. Jadi saran saya jangan gampang kepengaruh sama itulah, ada ini kayak gitu aja. Padahal kulit saya aja bisa kayak gitu, apalagi orang yang gak kenal gitu. Terima kasih Mbak atas informasinya. Terkadang masalah ekonomi membuat orang untuk bekerja di luar. Harapannya dapat memperbaiki kehidupan ekonominya, namun resikonya sangat besar. Baiklah, semoga kelak para TKW mendapatkan hak yang lebih baik. Selamat pagi dan sampai jumpa.